Apakah teman-teman semua udah siap? Yuk kita mulai. Pembahasan kita kali ini yaitu 1. Segmenting, targeting, dan positioning, 2. Analisis SWOT, 3. Marketing mix, dan terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, saya Rahmi Afrita. Saya akan menjelaskan sedikit tentang segmenti pasar. Apa itu segmenti pasar? Segmenti pasar ialah suatu proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli dalam perbedaan kebutuhan produk maupun marketing mix yang berbeda pula. Maksudnya di sini itu setiap pembeli pasti memiliki beberapa perbedaan dalam kebutuhannya. Nah, di sini segmenti pasar dibagi lagi menjadi beberapa variabel yang mana harus diperhatikan dalam menentukan suatu keputusan. Apabila kita salah dalam memilih keputusan variabel segmen tersebut, maka ia akan berdampak pada gagalnya suatu tujuan yang sudah direncanakan. Nah, di sini juga variabel untuk segmenti pasar itu sendiri dibagi menjadi segmenti pasar konsumen dan segmenti pasar industri. Yang mana variabel utama dalam segmenti pasar konsumen itu sendiri menurut Philip Kotler ialah segmenti pasar berdasarkan geografi, segmenti pasar berdasarkan demografik, segmenti pasar berdasarkan psikografi, dan segmenti pasar menurut atau berdasarkan perilaku itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Rivaldi Pratama S. Pasar sasaran atau marketing targeting. Pasar sasaran adalah mengevakuasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau yang lebih dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian dengan memilih segmen sasaran yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pratama Saputra akan menjelaskan tentang posisi pasar atau market positioning. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Posisi produk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuan penetapan posisi pasar atau market positioning adalah membangun dan mengomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam pikiran konsumen. Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM saya 190304197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa SWOT. Menurut Robert, menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan hal penting dalam proses perencanaan strategi. Faktor-faktor lingkungan internal di dalam perusahaan biasanya dapat digolongkan sebagai strength atau weakness, dan lingkungan eksternal perusahaan dapat diklarifikasi sebagai opportunities atau threat. Analisis lingkungan strategi ini disebut sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri menjadi 4 faktor. Yang pertama, strength atau kekuatan. Sebuah kekuatan perusahaan adalah sebuah daya dan kemampuan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan keunggulan kompetitif. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Sesuatu yang disebabkan suatu perusahaan yang kalah bersaing dengan perusahaan lain. Dalam beberapa kasus, kelemahan bagi satu perusahaan mungkin merupakan suatu kekuatan bagi perusahaan lain. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Lingkungan eksternal dapat membuat peluang baru bagi sebuah perusahaan untuk meraih keuntungan dan pertumbuhannya. Yang keempat, threat atau ancaman. Perubahan dalam lingkungan eksternal juga dapat menghadirkan sebuah ancaman perusahaan. Dengan saling berhubungan 4 faktor tersebut, maka sebuah analisis ini memberikan kemudahan untuk mewujudkan visi misi suatu perusahaan. Yaitu penjelasan materi tentang marketing mix. Marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi.
Marketing mix tersebut merupakan satu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan, dan semua ini ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Karena luasnya kegiatan pemasaran, maka lebih ditekankan kepada strategi bauran pemasaran melalui 1. Strategi produk, 2. Strategi harga, 3. Strategi lokasi dan distribusi, dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Pasar ialah himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk, sedangkan pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial dengan makna individu dan kelompok, memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Adapun tujuan perusahaan dalam pemasaran ialah untuk meningkatkan penjualan dan laba, untuk menguasai pasar, untuk mengurangi saingan, untuk menaikkan prestasi produk tertentu di pasaran, untuk memenuhi permintaan pihak-pihak tertentu.